Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan kembali kami ada di hari ini. Kami hendak merenungkan firman-Mu kembali. Mohon hikmat dan pengertian Roh Kudus, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itulah firman Tuhan. Jadi dasar renungan kita hari ini. Bapak Ibu, tema kita adalah jadilah Kristen sejati, jangan penggemar. Ya, jadilah Kristen sejati, jangan jadi penggemar. Ya. Nah, saudara, tema ini hendak menerangkan dan menyatakan bahwa tidak semua orang yang mengakui dirinya adalah Kristen sejati. Bisa jadi dia adalah orang Kristen tapi Kristen penggemar atau pengagum Kristus saja. Ya, seperti kisah orang banyak yang selalu datang mau bertemu Yesus, tetapi bukan karena Yesusnya yang harusnya mereka percayai dan imani dan akui sebagai Tuhan, sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Melainkan apa? Mereka menginginkan mujizatnya, berkatnya, kesembuhan daripadanya. Nah, inilah Kristen penggemar, Kristen pengagum. Nah, karena itu ada dua indikator seseorang disebut Kristen sejati. Yang pertama, Kristen sejati adalah suka memberi, rela berkorban, dan berani bayar harga. Inilah orang Kristen sejati. Ya, suatu ketika ada seorang bapak ketika dia selesai memakai toilet di sebuah rest area. Dia dicegat oleh petugas untuk membayar dan memasukkan uang di kotak yang telah tersedia di depan. Biasa begitu ya. Setelah dia memberikannya, si bapak ini berpikir positif dan berkata, "Ya Allah," gitu ya. "Untuk tempat yang hanya seperti ini saja orang harus rela membayarnya. Apalagi sorgamu." Nah, saudara, ilustrasi ini ya tidak untuk mendoktrinasi kita bahwa untuk masuk surga kita harus ya beri persembahan, kita harus ya bersedekah, berbuat baik, beramal. Tidak. Sebab keselamatan kita di surga itu adalah anugerah, itu adalah kasih karunia Tuhan. Nah, tetapi ilustrasi ini hendak mengajarkan kepada kita bahwa kalau Tuhan saja sudah memberikan sorga bagi kita, dengan dia rela mati tersalib ganti kita, maka seharusnya janganlah kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Janganlah kita pelit dan kikir untuk pekerjaan Tuhan. Janganlah kita malas-malasan ogah-ogahan dengan Tuhan. Untuk sesuatu hal yang tidak ada kaitan dan jaminan sorga bagi kita. Ya. Dan tidak ada yang rela mati bagi kehidupan kita. Kita dengan rela bisa membayarnya, bisa memberinya, bahkan pun besar ya jumlahnya, nggak apa-apa. Tapi untuk Bapa kita di sorga, untuk keselamatan yang dia sudah berikan, kadang kita hitung-hitungan, kadang kita juga malas-malasan, bahkan tidak sungguh-sungguh beri yang terbaik. Karena itu, mari berilah dirimu, berilah harta, berilah waktumu, berilah potensimu, berilah segala yang Tuhan anugerahkan dalam hidupmu. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Untuk memberikan hidupmu yang terbaik kepada Tuhan. Nah, itulah kekristenan yang sejati. Dan Tuhan melihat itu. Nah, saudara, kekristenan sejati indikator yang kedua adalah apa? Dia taat melakukan firman Tuhan dan perintah-perintah Tuhan. Maka dalam Yohanes 14 ayat 15 tadi berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Nah, Bapak Ibu, suatu ketika ya si pembantu rumah tangga disuruh majikannya untuk merapikan rumput dan tanaman di halaman depan rumahnya. Dan si majikan ini berjanji, kalau sudah dia dapat lakukan, dia sudah mengerjakannya ya dengan baik, maka gajinya akan dinaikkan, akan ditambah. Nah, saudara, manakah yang di sini disebut perintah dan manakah yang di sini disebut janji? Perintahnya adalah apa? Jelas. Kerjakan tanaman di depan halaman, rapikan. Itulah perintah. Tapi janjinya adalah apa? Kamu akan naik gaji, kamu akan ditambah ya uangmu. Itulah janji. Tapi saudara, kalau ini kita kaitkan dengan perintah Tuhan, kadang-kadang apa yang kita lebih tekankan? Ya janji kan? Ya, kita pegang betul-betul, kita klaim sungguh-sungguh. Tapi sesungguhnya yang menyenangkan Tuhan siapa? Perintah apa janji? Seharusnya perintah. Tapi kadang-kadang bukan Tuhan yang senangkan, kita yang senang. Kenapa? Karena kita yang menerima.
Kita yang sungguh-sungguh mau janjinya terpenuhi. Tapi kita abai dan tidak mau melakukan yang namanya perintah. Padahal perintah itu menyenangkan hati Tuhan. Kita seringkan berkata, aku mau menyenangkan Tuhan. Nah, kalau kita mau menyenangkan Tuhan, kata Tuhan, turutilah dan lakukanlah perintahku. Ya. Mana yang sering kita imani dan klaim kepada Tuhan? Ya, pasti janjinya. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak akan menepati janji? Apakah Tuhan sering berdusta dan ingkari janji? Tidak. Kalau namanya janji pasti Tuhan tepati. Ya. Tetapi saudara, apakah kita sudah taat dan setia melakukan perintah? Ini yang penting. Maka jangan pernah bertanya kepada Tuhan, mana Tuhan janji? Sudah pasti Tuhan akan berkati, Tuhan pasti berikan. Kita tidak minta aja Tuhan berikan. Tapi pertanyaan kalau Tuhan tanya kepada kita, apa yang kau telah lakukan terhadap perintah-perintah? Pergilah, jadikanlah segala bangsa murid. Apakah engkau sudah melakukan? Mari, inilah yang harus kita sadari. Jangan menjadi seorang Kristen penggemar. Ketika orang berkata, ada amin, amin. Ya, ada janji Tuhan yang kita harus klaim, kita pegang. Janji Tuhan, amin, amin. Saudara percaya bahwa saudara pasti sembuh, amin, amin. Saudara pasti percaya Tuhan ya akan terus menyatakan mujizat terhadap saudara. Amin, amin. Saudara, hal itu tidak perlu seharusnya. Karena itu sudah pasti Tuhan akan sediakan, Tuhan akan berikan. Ya. Karena itu apa? Yang Tuhan mau adalah taatilah dan lakukan. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Sebagaimana dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Jangan takut masalah kesembuhanmu. Jangan takut masalah perusahaanmu. Jangan takut masalah keluargamu. Jangan takut masalah masa depan anak-anak. Tuhan pasti berjanji dia akan menggenapi. Bahkan dia berkata rancanganku damai sejahtera dan adalah hari depan penuh harapan. Karena itu jangan ragukan. Tapi persoalannya, sudahkah kita taat dan setia melakukan perintahnya? Belajarlah dari Abraham. Inilah bukti seorang Kristen sejati. Seorang pengikut Allah Yahweh sejati. Dia sudah diberkati Tuhan, tetapi dia juga rela memberikan ketika Tuhan meminta sesuatu yang dia sudah nanti-nantikan. Kalau bisa dikatakan ini Tuhan buat PHP. Tuhan sudah kasih Ishak anaknya, Tuhan ambil lagi, suruh sembelih lagi. Tetapi apa? Abraham taat melakukannya. Maka disitulah ujian tertinggi, ujian yang sungguh-sungguh ya terpenting dalam hidup Abraham. Sehingga dia disebut sebagai bapa orang beriman. Bapa segala bangsa. Kenapa? Karena dia sungguh melakukan perintah-perintah Tuhan. Maka saudara, ya mana yang membuat kita sungguh-sungguh buru-buru ke bandara karena takut ketinggalan pesawat, atau buru-buru karena takut ibadah di gereja sudah mau mulai. Ya kadang-kadang apa? Ya itu kan takut ke bandara karena mau ya buru-buru. Mana yang membuat kita berdoa sungguh-sungguh ketika kita berada di dalam pesawat atau ketika kita berada dalam gereja? Ya ini sebuah tantangan. Mana yang membuat kita antusias mendengar firman Tuhan disampaikan 1 jam, atau mendengar teman kita celoteh dan gosip yang gak karu-karuan berjam-jam? Mana yang membuat kita senang mengeluarkan uang kita berapapun untuk beli kuota internet dan pulsa, atau memberi persembahan kolekta ke gereja? Dan mana yang membuat kita gelisah ketika Alkitab kita lupa bawa, atau ketika handphone ya kita lupa bawa? Nah, semua itu adalah perilaku-perilaku yang menunjukkan apakah kita Kristen sejati atau kita hanya penggemar saja. Maka mari renungkan dan introspeksi itu dan hiduplah sebagai Kristen sejati. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, teraikan di hati kami, dan tolong kami Tuhan supaya kami menjadi orang Kristen yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Jadi berkat. Kiranya Tuhan berkati sepanjang tugas dan aktivitas. Amin. Shalom.